Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Baik, mukadimah tidak diperpanjang lagi, mungkin pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak pada pemateri kita pada hari ini, yaitu Belinda Azahra, yang merupakan pemateri berkaitan dengan personal branding hari ini. Nah, juga pada teman-teman peserta yang sudah berhadir, yang sudah mau untuk mau belajar dengan, sesi hari ini. Sesi sebelumnya kita sudah ketemu dengan Kak Hana, bicara tentang Ikigai, dan mungkin, hari ini juga, sedikit saya mengenalkan tentang Skill Miner ini sendiri. Skill Miner ini merupakan sebuah startup yang berfokus di bidang pengembangan soft skill dan life skill, dan tentunya ke depan kita akan hadirkan banyak bentuk-bentuk kelas berbentuk workshop, coaching maupun akademi yang fokusnya adalah membantu teman-teman untuk bisa melengkapi ya, keahlian hard skill-nya, yaitu di bidang soft skill dan life skill. Nah, webinar, kegiatan kita dari Sabtu sampai Minggu ini merupakan kegiatan awal kita, yang mana itu membahas, memetakan tentang diri sendiri, apa sih yang ikigai-nya kita, dan bagaimana caranya kita bisa ngenalin skill kita ke orang banyak gitu. Nah, makanya hari ini ada teman kita yang luar biasa, yaitu Belinda Azahra, yang nantinya bakal mengenalkan gimana sih membentuk personal branding itu sendiri. Mungkin sekilas, mungkin sebelum aku yang sapa dulu ya. Halo Bel. Halo, Nop dan teman-teman. Halo. Kedengeran nggak suaraku? Kedengaran, kedengaran. Oke, alhamdulillah jumpa lagi kita ya di sesi webinar. Kayaknya kita webinar selalu jumpanya nih, selain dari Iya, kelas. betul. Ya, oke, mungkin, sedikit aku kenalin pesertanya. Jadi Mhm. pesertanya ini, terbuka di seluruh, universitas di Indonesia dan memang sifatnya eksklusif, kita nggak ramai. Jadi, memang dari kemarin itu sekitar, kemarin 17 orang, hari ini 11. Nah, mungkin dari hari ini, teman-teman punya kesempatan dan privilege ya, buat nanyain langsung, ibaratnya kayak coaching ya sama Belinda langsung gitu ya. Jadi nanti setelah Belinda paparkan materi, teman-teman boleh nanyain apa aja terkait personal branding, kapan lagi teman-teman bisa ngebentuk personal branding-nya. Nah, mungkin aku sedikit kenalin tentang, background Belinda ini. Eee, Professional experience-nya juga lumayan banyak sebenarnya. Beliau, merupakan business operation ruang guru dari Juli 2021 sampai Agustus 2021. Pernah juga menjadi advisory intern di PwC Indonesia dari Desember 2021 sampai sekarang. Philip Morris International sebagai commercial intern dari Juni 2021 sampai Agustus 2021. Kemudian juga, banyak lagi ya sebenarnya ya professional experience-nya, salah satunya juga Strategy on Operation Kinobi Asia dari Januari 2021 sampai Mei 2021. Terus untuk, organization juga, research fellow di ASEAN Development Bank dari Juli 2019 sampai Oktober 2019. Harvard College Vision Undergraduate Research Fellow dari Januari 2020, April 2020. Beliau juga sama, kita sama-sama awardee dari CIMB Niaga dan juga Excel Futures Leaders. Dan juga mungkin banyak kalau dilihat prestasi dari, Belinda ini sangat-sangat banyak kalau bisa dilihat LinkedIn-nya juga, itu lengkap ya, semuanya bisa dilihat. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu supaya kita bisa lebih banyak nyerap ilmu, untuk sesi ini aku berikan ke Belinda, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Wait, wait ya teman-teman. Kayaknya, oh, kayaknya Rizky udah pernah lihat materi ini deh. Aku pakai yang dari CIMB. Oh, oke. Kelihatan kan ya?
Di aku udah ini sih, apa Ya, kelihatan ya? di kita ada kelihatan. Di manual Oke, data ada kelihatan juga ya? oke, Iya, udah supposedly kelihatan. udah ya. Oke, mungkin aku mulai. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman di minggu pagi ini yang mungkin biasanya ngelakuin hal lain, tapi datang untuk ikut belajar soal personal branding. Halo lagi, kenalin aku Belinda. Bener kata apa namanya Rizky tadi, um, aku sama Rizky sebenarnya udah sering ketemu, tapi di webinar lain, dan kita sama-sama awardee CIMB Niaga Scholarship gitu. Nah, jadi di pagi hari ini aku pengen sharing soal personal branding. Nah, ini tuh slide-nya sebenarnya adalah materi dari workshop yang aku sama Rizky pernah ikutin di CIMB. Tapi kenapa aku bawa ini? Karena ini di-share dan ini menurut aku sangat sangat berkualitas lah kalau misalnya dibawa untuk bagian personal branding. Tapi nanti aku nggak bawa ini aja, aku akan langsung ke contohnya sih. Jadi nanti aku coba bedah LinkedIn juga sama bedah Instagram, contoh Instagram yang menurut aku sangat bagus sih untuk personal branding kita kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu sih kayak personal branding itu apa sih emang gitu kan. Mungkin banyak teman-teman yang agak bingung gitu ya, personal branding itu apakah hanya untuk influencer, hanya untuk konten kreator, hanya untuk orang-orang yang memang mereka menjual value untuk orang dan orang membelinya, kayak bikin YouTube terus kamu subscribe misalnya kayak gitu. Sebenarnya enggak sih, personal branding itu adalah kamu tuh mau dilihat seperti apa sih sama orang. Kamu tuh pengen membentuk persepsi apa di mata orang. Oh, aku pengen jadi high achiever di mata orang. Aku pengen jadi orang yang suka bisnis di mata orang. Jadi sebenarnya lebih ke arah persepsi apa yang pengen kamu ciptakan di lingkungan sekitar kamu atau masyarakat secara umum. Nah, tapi personal branding ini emang banyak mediumnya ya, memang banyak channelnya. Bisa ya di sosial media kan kamu bisa di YouTube, kamu bisa di TikTok, kamu bisa di Instagram, kamu bisa di Facebook gitu. Tapi balik lagi pilihannya, biasanya orang yang memonetisasi si personal branding dia karena udah banyak misalnya followers atau subscriber-nya, itu makanya seringnya dibilangnya adalah influencer atau content creator. Kenapa influencer sih? Kayak gitu kan ya. Influencer itu kan dari kata influence ya. Dimana ketika dia udah punya market yang luas, apa yang dia lakukan, apa yang dia omongin, segala macam tuh somehow impactful ke orang-orang sekitarnya, mempengaruhi orang-orang sekitarnya, makanya influencer. Nah, makanya jadi basically apa namanya, kamu nggak harus menuju ke sana untuk membangun personal branding. Untuk bisa masuk ke dunia profesional pun sekarang personal branding itu sangat diperlukan. Makanya mungkin teman-teman notice gitu sekarang mau daftar intern, mau daftar fellowship, mau daftar exchange, somehow social media link kamu tuh di-apply kan ke Google Form atau ke applications-nya, terutama LinkedIn. Kenapa? Karena recruiter atau orang-orang yang orang-orang yang menerima aplikasi kamu itu juga pengen tahu your daily life ataupun kayak portofolio kamu secara komprehensif lewat LinkedIn. Karena kan somehow CV itu terbatas ya, 1-2 halaman, dan mungkin kamu nggak attach semua. Nah, orang-orang tuh bahkan, recruiter yang aku tahu tuh bahkan mereka nggak lihat CV gitu, mereka cuma lihat LinkedIn kamu. Gimana nih kamu berorganisasi, kamu aktif nggak volunteer, kamu pernah intern di mana aja, secara historical yang lengkap, mereka lihatnya LinkedIn, gitu. Apakah Instagram juga kadang dilihat? Aku bisa bilang iya kadang dilihat gitu. Tapi aku bisa bilang ya, sekarang mayoritas sih lihatnya LinkedIn, bukan Instagram. Mungkin dulu ketika LinkedIn itu belum terlalu hype, Instagram jadi salah satu options. Tapi kalau sekarang LinkedIn udah sangat hype ya, maksudnya orang-orang juga sekarang orang-orang yang daftar-daftar intern atau full time, siapa sih yang nggak punya LinkedIn gitu bahasanya. Nah, tapi Instagram sendiri itu pentingnya tuh untuk ke arah lain sih menurut aku. Instagram itu ketika kamu bikin brandingnya, itu somehow ngelihat kamu untuk mendapatkan kesempatan lain. Contohnya gini, ini contoh real gitu ya, kayak kamu memperlihatkan kalau kamu misalnya suka bisnis, kayak gitu di Instagram. Pertama, somehow kamu akan di-approach nih sama orang-orang yang suka bisnis juga. Dimana kamu diajak bisnis bareng, kamu diajak collab,
Tapi kayak ada juga sisi lain kayak kamu di-approach sama orang-orang yang pingin bikin webinar tentang how to make a sustainable business misalnya. Karena kamu suka ngomongin bisnis, kamu diajak buat sharing. Jadi kayak ada beberapa kesempatan lain yang kamu dapat ketika kamu personal branding-nya lewat Instagram. Nah, jadi tergantung teman-teman. Teman-teman mau bikin persepsinya tuh seperti apa gitu. Nah, ini contoh beberapa orang yang ini aku nggak jelasin satu-satu ya. Maksudnya adalah personal branding itu tuh either kamu lihat orangnya, kamu langsung tahu dia tuh ngapain, atau dia tuh seorang apa, atau kamu denger namanya tuh udah langsung tahu, oh iya dia mah begitu emang orangnya gitu. Jadi kan contohnya jangan artis deh. Kamu coba lihat beberapa teman kamu yang memang dia punya branding gitu. Kayak aku denger temanku namanya Muhammad Naufal Harits gitu. Oh dia memang orangnya tuh aktif banget untuk ikut apa ya data science bootcamp gitu. Dia emang orangnya suka ngoding. Aku dengar temanku namanya Feren Tanara, oh dia emang sukanya coding, bikin produk. Oh aku dengar nama temanku namanya misalnya Cindy Pregita gitu. Oh dia emang orangnya suka banget intern di perusahaan-perusahaan yang gede banget. Sekarang misalnya di Grab, dulu di Google gitu misalnya. Jadi somehow personal branding itu tuh nggak cuman kayak visual kamu merepresentasikan persepsi, tapi orang dengar nama kamu tuh langsung, oh dia emang orangnya high achiever, dia orangnya memang entrepreneurship, dia orangnya memang mediocre, misalnya kayak gitu. Jadi persepsi, either itu lewat audio atau visual, kayak gitu. Nah ini kayak ininya ya, kayak apa namanya, istilah atau definisi formalnya, di mana personal branding itu aktivitas untuk memperkenalkan diri ke target pasar. Target pasar ini ya bisa umum, bisa mahasiswa, bisa mungkin target market lain. Karena ketika kamu mau bikin personal branding, kamu bikin apa? Kamu bikin konten. Kamu pengen mengenalkan kalau kamu orangnya suka bisnis. Justru ya berarti konten-konten kamu di Instagram atau di LinkedIn, post-post kamu itu terkait sama bisnis. Bisa di Instagram kamu bikin microblog, kamu bikin, kamu share kegiatan kamu yang memang related banget dengan bisnis. Nah, target pasar kamu siapa? Oh, target pasar kamu adalah misalnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mau terjun ke bisnis, tapi misalnya masih bingung atau masih masih clueless gitu. Ya contohnya aku pengen punya branding itu misal high achiever. Target pasar aku adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang masih newbie, masih junior, masih tahun pertama, tahun kedua, yang memang belum nyoba-nyoba intern, mereka belum masih awal-awal start lomba. Nah, itu target pasarku. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kayak kamu kira-kira punya kapabilitas di mana yang bisa kamu jual ke masyarakat atau ke target pasar, baru di situ kamu kayak relate-in gitu, kira-kira target pasar mana yang butuh ya gitu. Ataupun sebaliknya, cara kedua adalah kamu lihat target pasar yang potensial tuh siapa, kamu lihat di situ gap-nya di mana. Misalnya kayak, oh dari semua target pasar yang potensial itu mahasiswa-mahasiswi, mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Kamu breakdown gitu, emang masalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia tuh apa? Oh, masalah pertama tadi mereka masih clueless soal bisnis. Kedua, mereka clueless soal intern. Mereka clueless soal lomba. Nah, kamu milih tuh, kira-kira gue mau fokus kemana ya nih, bikin konten untuk personal branding gue, gitu contohnya. Nah, tujuannya adalah menimbulkan kesadaran dan kepercayaan, sehingga pasar akan melakukan transaksi dengan brand. Nah, ini contoh kenapa transaksi dengan brand tuh ketika kita udah memonetisasi personal branding kita. Jadi tadi aku bilang ya, monetisasi itu menguangkan teman-teman, kayak kamu dapat uang dengan personal branding kamu. Kenapa transaksi dengan brand? Jadi ketika pasar kamu tuh udah luas, misalnya kayak follower kamu udah berapa, 20.000, 30.000, 50.000 gitu, atau subscriber kamu tuh udah 100.000 misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kamu akan dapat iklan kan. Nah, gimana caranya kamu nge-branding diri kamu, misalnya melakukan aktivitas apa dengan memakai produk tersebut sehingga orang lain juga mau pakai produk tersebut gitu. Makanya ketika udah personal branding-nya tuh udah next level, udah yang ke arah monetisasi atau menguangkan, itu gimana caranya orang-orang juga bakal mengikuti apa yang kamu pakai. Nah, biasanya itu adalah brand-brand yang memang, ngajuin iklan misalnya ke kamu gitu, dan masuk ke top of mind mereka. Masuk ke top of mind, contohnya tuh kayak misalnya, mmm, Indomie deh.
Indomie tuh sering banget kan, bikin varian rasa gitu, Indomie geprek, Indomie itu, Indomie ini, banyak banget lah, kayak tiap bulan tuh ada gitu kan. Cuman balik lagi top of mind kita Indomie tuh enak gitu. Makanya kita selalu coba ketika ada varian baru, karena kita udah tahu itu tuh enak, Indomie tuh enak gitu. Terus kalau ada pas varian baru dicoba, oh ternyata nggak terlalu enak, ya udah gitu. Tapi kan yang penting dia udah pernah beli kan. Maksudnya dia udah pernah bertransaksi dan dia udah at least dia udah kontribusi terhadap nilai jualnya si Indomie lah kayak gitu. Nah itu contohnya kayak gimana caranya top of mind-nya tuh muncul dari hal-hal yang kita ekspresikan atau komunikasikan ke mereka gitu. Mungkin aku pengen sharing juga kayak dulu mungkin personal branding itu bisa kita dapatkan berpuluh-puluh tahun gitu. Kayak orang-orang yang misalnya jago, misal kayak speaker motivasi gitu, motivator ataupun trainer, itu mereka harus punya jam terbang mungkin 10-15 tahun supaya orang tuh mengakui kredibilitasnya. Teman-teman sadar pasti kok, teman-teman pas SD, SMP, aku assume teman-teman di sini seumuran lah ya sama kita 20-an atau masih kuliah lah kayak gitu. Dulu pas SD, SMP pasti ada sesi motivasi, pasti ada sesi motivator, di mana dia memang udah kayak kalau dilihat CV-nya tuh pengalamannya tuh 10-15 tahun gitu. Baru dia bisa membuat portofolio dan meyakinkan kalau dia tuh memang orang yang kredibel. Tapi kalau sekarang nggak butuh bertahun-tahun lagi untuk membuktikan kalau kamu memang kredibel gitu. Karena kamu bisa bisa unjuk gigi value kamu, bakat kamu lewat channel-channel yang orang orang yang nggak tahu kamu pun jadi tahu kamu gitu. Dulu kan kalau fisik kan enggak ya, orang orang yang misalnya kayak dia ngisi di universitas A, ya udah orang-orang di luar universitas A kagak tahu dia tuh siapa, dia tuh gimana gitu. Tapi sekarang kamu upload aja di TikTok, kamu upload di Instagram, misalnya kamu lagi unjuk bakat, misalnya kayak kamu menguasai berbagai bahasa misalnya. Itu bahkan dengan gampang kamu dapat 100.000 view, dengan gampang kamu dapat 1 juta view, apalagi di TikTok kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa sekarang cara baru untuk kamu memonetisasi branding kamu tuh jadi lebih cepat juga. Mungkin aku kayak bisa contohin ya, aku nggak punya TikTok. Aku nggak punya Twitter, Facebook juga udah lama nggak diaktifin gitu. Cuman waktu itu ada orang yang pakai LinkedIn aku jadi konten TikTok dia dan jadi FYP. Maksudnya jadi aku nggak terlalu tahu ya, pokoknya kayak inilah banyak lah yang view gitu. Ya udah follower LinkedIn-ku, follower IG-ku ya naik pesat hanya karena orang nge-review profil aku gitu waktu itu. Nah, jadi itu contoh sih, nggak perlu yang bertahun-tahun lagi, makanya teman-teman di sini pinter-pinter untuk pilih channel-nya. Kira-kira channel mana yang paling oke, tapi menurut penelitian, sekarang tuh channel yang paling oke buat marketing atau personal branding itu TikTok sekarang. Siapa yang bilang kemarin ya, Bloomberg Business kalau nggak salah. Itu menurut penelitian TikTok tuh yang paling efektif. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini mau cepat-cepat monetisasi, mulai dari TikTok tuh bisa banget gitu. Ataupun Instagram. Nah, balik lagi teman-teman, untuk bikin branding atau untuk bikin personal branding itu semuanya tergantung apa? Tergantung konten. TikTok ya, kamu perlu konten TikTok yang oke ya. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat lah ya. Somehow ada konten-konten negatif yang memang orang-orang produce, tapi justru itu yang banyak view-nya. Teman-teman sadar nggak sih? Justru yang banyak view-nya adalah konten-konten yang mungkin kontroversial, kurang bisa diterima masyarakat umum, atau memang dia kayak bawa isu-isu yang lagi hype tapi cenderung negatif, ataupun memang hal-hal negatif yang dibawa, justru itu yang rame gitu. Nah, menurut aku ya, mungkin itu cara dia untuk monetisasi tadi ya, cara dia nggak peduli kayak persepsi apa yang orang bakal kasih atau persepsi apa yang bakal terbentuk terhadap dirinya. Tapi teman-teman, aku suggest untuk ya udah ikutin aja konten-konten positif yang memang mungkin jatuh bangunnya itu nggak, maksudnya kayak flow-nya untuk bisa dapat persepsi atau mungkin kayak followers atau subscriber yang banyak itu nggak secepat konten-konten negatif ini. Cuman ya impact kamu itu yang lebih positif dan pasti
mempengaruhi hidup banyak orang gitu. Jadi kayak mungkin kamu bisa lihat beberapa contohnya, mungkin TikTokers atau YouTubers yang dulunya itu kontennya tuh yang view paling 50, 100, segala macam, sekarang udah 100.000, bahkan udah jutaan sekarang view tiap video. Jadi konten itu sebenarnya membantu kita untuk menciptakan persepsi yang kita mau. Tapi gini, tujuan bikin konten tuh ada dua. Tadi pertama monetisasi berarti kamu harus banyak-banyakan yang lihat, banyak-banyakan yang subscribe atau follow. Tapi tujuan kedua adalah hanya untuk ya udah giving back aja ke society. Jadi kamu nggak peduli berapa like-nya, berapa share-nya, segala macam. Yang penting kamu kasih konten itu ke orang dan orang tuh dapat ilmunya gitu, dapat value-nya. Jadi ada dua tujuan sih menurut aku yang harus kamu bedain ya gitu. Dan aku cenderung orang yang tujuannya kedua gitu. Aku ngerasa monetisasi lewat sosial media tuh bukan waktunya, karena aku ngerasa aku banyak hal lain yang aku harus kerjain instead of fokus monetisasi lewat sosial media. Jadi tujuan kedua, jadi lebih ya udah bikin aja konten-konten yang memang kamu kuasain, kamu share ke orang, sehingga orang-orang itu tuh jadi tahu, jadi punya impact ke mereka. Itu sama-sama membangun persepsi yang baik kok, citra yang positif terhadap kamu. Nggak harus bikin microblog, nggak harus bikin podcast. Kamu kayak share aja foto-foto yang ingin kamu share, tapi caption-nya tuh caption yang ada value-nya. Orang-orang tuh jadi tahu sesuatu lewat caption kamu, itu juga bagus banget gitu. Jadi nggak harus lewat bentuk konten yang benar-benar fokus tuh kayak ya kalau microblog, kalau reels itu kan maksudnya kamu nggak ada kegiatan atau aktivitas kamu yang bisa kamu share kan gitu. Tapi kan kalau misalnya foto doang, tapi kalau captionnya membangun atau captionnya tentang aktivitas yang kamu jalanin, itu membangun juga buat orang gitu, impactful juga kayak gitu. Nah, jadi ada anggapan gitu ya, pada dasarnya membuat konten di sosmed itu sama kayak bikin perusahaan startup kayak Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokped. Kenapa sih sama gitu? Karena kamu bikin sosmed untuk personal branding kamu tuh ya sama-sama dari nol. Kamu nentuin dulu objektif kamu tuh apa, kamu nentuin dulu target pasar kamu tuh siapa, kamu nentuin konten yang cocok tuh apa, kamu nentuin foto apa yang cocok, kamu edit fotonya, kamu kasih tone warna, kamu bikin captionnya. Jadi sebenarnya membuat sosmed kamu itu sama-sama rintisan gitu, kamu sama-sama merintis sesuatu untuk channel kamu tuh berbagi ke orang, kayak gitu. Apakah ada pertanyaan gitu ya, apakah sekarang itu banyak orang-orang yang sering pamer pamer materi kekayaan tuh bahkan dapat followers atau viewers yang banyak gitu. Apakah harus kayak gitu? Itu tergantung ya teman-teman. Kayak kamu pingin create impact yang long lasting, atau kamu hanya pingin dapat ya followers sesaat aja dengan hanya memamerkan hal-hal seperti itu. Nah, itu tergantung kamu lah, itu tergantung objektif kamu gitu. Menurut aku, impact positif yang long lasting atau bertahan lama dan itu bakal jadi apa ya? Kalau di Islam tuh kayak amal jariah lah gitu ya. Karena orang-orang tuh jadi terbantu karena konten kamu itu konten-konten positif yang memang kalau dilihat dari trennya itu naiknya tuh lama gitu. Maksudnya nggak secepat konten-konten yang bikin hype karena sisi negatifnya gitu. Jadi sama-sama kayak bikin startup, sama-sama kayak bikin rintisan lah kayak gitu di sosmed kamu. Nah, ini contoh yang tadi aku bilang ya, target pasar. Jadi tuh sekarang teman-teman ada satu ilmu baru, namanya tuh behavioral marketing. Tapi ini somehow bisa dipakai juga untuk personal branding, dan banyak orang yang pakai ini juga. Jadi behavioral branding atau behavioral personal branding adalah kamu memanfaatkan perilaku orang untuk tahu gap-nya dan kamu utilize gap tersebut jadi bahan konten kamu atau bahan personal branding kamu. Gitu. Maksudnya gimana? Behavior itu kan perilaku ya. Sekarang orang-orang tuh contohnya gini deh. Misalnya ada bank, dia punya Instagram banknya. Banknya pengen bikin konten tentang pelayanan.
pelayanan apa tapi yang harus dikontenin ya? Kan banyak ya, bisa pelayanan tellernya, bisa pelayanan ATM-nya, bisa pelayanan mobile banking gitu. Nah, si bank ini dia ngelihat customer journey para pelanggan atau nasabahnya. Customer journey itu kayak, apa ya bahasa ininya, kayak journey transaksi pelanggannya gitu. Jadi dia lihat customer journey-nya orang di bank tersebut. Customer journey orangnya tuh, dia pergi ke bank, dia transaksi di teller, habis itu dia nyoba ke ATM, dan ketika belanja dia bikin pakai mobile banking. Dari customer journey tersebut, dilihat nih gap-nya. Masalahnya masalah yang paling banyak itu terjadi di mana sih? Oh, masalah paling banyak itu terdapat di misalnya teller, karena waktu tunggunya itu lama, misalnya kayak gitu. Nah, padahal, ada pelayanan online misalnya yang bisa di-utilize sama customer ini, nggak harus ke bank untuk service-service tertentu. Misalnya kalau mau ganti PIN atau mau ganti apapun yang sifatnya tuh simple, itu tuh nggak harus ke bank ternyata. Tapi orang-orang tuh pada nggak tahu, ternyata bisa lewat aplikasi kalau ganti-ganti simple kayak gitu, nggak harus ke bank. Nah, makanya banknya up konten tentang nggak usah repot-repot untuk ke bank, karena misalnya beberapa pelayanan ini tuh bisa dilakukan di mobile banking-nya, misalnya kayak gitu. Jadi kayak kamu ngelihat customer journey audience kamu atau target pasar kamu, gap-nya di mana, itulah yang kamu produce. Contoh simpelnya kayak misalnya aku bikin polling di Instagram, kira-kira kamu sebagai mahasiswa tuh apa sih yang sering kamu alamin gitu? Apa yang sering kamu bingungin atau masalah apa yang sering kamu hadepin? Ya itu tadi munculnya kayak, aku kayaknya udah daftar 100 kali Kak intern tapi nggak ada yang dapat call balik. Aku bingung apa CV-ku yang bermasalah atau cover letter-ku yang nggak bagus gitu. Nah, kamu sebenarnya bisa listing dari situ kayak masalah-masalah yang dihadapin, terus kamu utilize hal tersebut jadi konten-konten ataupun jadi bahan kamu, misalnya kamu undang satu teman kamu yang mungkin udah ahli atau satu teman kamu yang cukup capable, terus misalnya kamu live bareng di IG gitu. Nggak harus followersnya udah 10.000 atau udah 8.000, 7.000, mungkin 50.000. Follower kamu baru 1.000, 2.000 pun ketika kamu live dan kamu save, itu orang-orang yang nonton bisa lebih dari followers kamu, dan impact yang kamu kasih itu juga banyak gitu. Gitu sih, lebih ke situ. Nah ini sih, jadi kalau misalnya kamu pengen mapping soal target pasar tadi pakai behavioral marketing, jadi mungkin ini ilmunya bukan cuman kamu bikin personal branding ya, tapi kalau kamu misalnya punya bisnis, kamu punya produk, kamu punya jasa, kamu punya podcast, apapun itu yang kamu pengen jual ke masyarakat atau pengen kamu produce dan kamu harap antusiasmenya tuh baik, kamu bisa mapping target pasarnya tuh detail gini sih. Jadi kayak siapa, dia tuh kenapa, dia tuh maunya apa, terus tujuan dia tuh mau hal tersebut tuh apa, terus dia tuh untuk mencapai tujuan tersebut tuh nggak tahu apa aja gitu. Ya contoh mahasiswa-mahasiswi gitu, dia tuh misalnya pinginnya tuh, habis lulus langsung dapat kerja segala macam. Oh, yang mereka nggak tahu tuh adalah gimana cracking cracking internship, selection gitu. Gimana caranya cara jawab case study pas seleksi atau tahap case study saat intern. Nah, kamu ubahlah itu jadi hal-hal yang akan kamu share gitu. Nggak harus di IG sih teman-teman, di LinkedIn pun bisa gitu. Sekarang LinkedIn influencer tuh juga banyak yang udah bisa monetisasi, karena orang-orang juga nitip ya iklan gitu lah ya. Jadi kalau teman-teman lihat di LinkedIn banyak banget post atau artikel yang bahas soal hal-hal yang mungkin lebih sifatnya profesional ya. Mungkin kita jarang lihat iklan-iklan yang sifatnya agak agak humor atau iklan-iklan yang sifatnya memang santai, itu biasanya di IG atau YouTube, TikTok. Tapi kalau LinkedIn itu lebih ke profesional, akademik, dan artikel-artikel yang dibuat pun itu sifatnya lebih research based gitu. Jadi bukan yang artikel-artikel non formal yang biasa kita temukan di platform-platform lain. Jadi kalau misalnya kamu memang pingin mulai dari platform yang very profesional, karena kamu misalnya, "Aku nggak jago nih kalau bikin konten-konten yang agak humor-humor gitu," kamu bisa lewat LinkedIn. Se-impactful apa sih? Mungkin ketika kamu aktif di LinkedIn, impactful-nya tuh banget ke professional journey kamu sih. Karena ketika kamu punya basis yang baik di LinkedIn, mmm
ketika kamu apply atau ketika kamu misal lagi butuh vakansi, somehow orang yang akan chat kamu sih gitu. Mungkin ini pengalaman pribadi ya, karena dulu aku sering misal produce artikel soal behavioral marketing. Jadi waktu itu aku di-approach sama foundernya consulting firm yang memang mereka tuh nge-solve masalah organisasional atau human resource di perusahaan dengan ilmu perilaku. Akhirnya ya udah aku di-hire lah. Jadi part time di situ gitu. Ya impactful ke professional journey karena ya belum lulus tapi udah dapat monthly stipend juga dengan jadi part time di sana misalnya kayak gitu. Jadi itu contoh kalau di LinkedIn mungkin impact-nya besar ke orang tapi ke kamunya juga akan sangat impact sih positif dari sisi professional journey. Kayak kamu akan dapat kesempatan-kesempatan yang mungkin orang-orang yang nggak aktif di LinkedIn tuh nggak dapat. Contoh lain adalah sekarang itu banyak banget teman-teman yang nawarin program fellowship atau program-program apprenticeship di universitas luar negeri di LinkedIn. Nah, aku waktu itu di-approach sama beberapa orang yang memang nawarin fellowship dan dia di scholarship-nya. Pas aku tanya temanku, kayak lu dapet juga nggak? Takutnya nih blast gitu kan, blast ke semua orang. Oh dia nggak ada tuh dapet info-info kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin aktif gitu di LinkedIn akan dapet info-info private dari orang-orang yang memang mereka lagi cari target juga gitu. Gitu sih. Mungkin kalau untuk how to start-nya gitu ya. Nah, terus di sini mungkin ini sebelum masuk langsung terjun ke LinkedIn atau IG, kayak apa sih? 4 menit lagi kali ya untuk materi ini. Jadi ini materi terakhir sih, kayak understanding basic human brain to create good content. Mungkin ini agak berhubungan juga sama ilmu perilaku ya, behavioral marketing atau behavioral branding. Tapi balik lagi teman-teman, ketika kamu bisa bikin konten dan kamu pingin orang-orang tuh banyak yang lihat, gak harus buat monetisasi ya. Kamu bisa juga pingin banyak orang yang lihat tuh karena ya udah kamu pingin create impact ke banyak orang gitu, ke orang seluas-luasnya. Nah itu balik lagi headline itu penting. Makanya kayak sekarang headline clickbait, masa clickbait itu bagus karena orang jadi tertarik baca. Cuma sekarang karena orang mentingin yang penting banyak yang baca dulu gitu. Jadi clickbait itu sering misleading gitu. Orang jadi salah ngerti atau salah tangkap terhadap headline atau clickbait message yang kamu taruh di depan. Jadi menurut aku sebijak-bijaknya adalah boleh banget clickbait, tapi jangan sampai misleading gitu. Jangan sampai orang kecewa setelah membaca konten kamu karena dia ekspektasinya tuh tinggi sesuai clickbait kamu, ternyata pas dibaca nggak setinggi itu gitu, misalnya biasa aja. Jadi kayak mending kamu kayak wise aja secara bijak bikin headline yang mungkin clickbait, tapi jangan sampai misleading ke orang-orang yang baca gitu. Nah ini contoh sih, tapi ini ntar aku jelasin di LinkedIn aja. Ini contoh di YouTube lah ya, tau lah beberapa orang yang memang headline-headline itu bikin orang mungkin agak misleading, tapi tertarik juga untuk menonton kayak gitu. Nah ini sih, ini yang pengen aku share terakhir. Jadi gini teman-teman, ini adalah 8 hal, menurut penelitian 8 hal. Jadi kayak kalau isu-isu di otak manusia tuh dikotak-kotakin, itu tuh 8 hal ini yang akan muncul gitu. Jadi misalnya nih, misalnya orang bikin artikel tentang ini, price war, perang harga gitu ya, beware of your competitor strategi. Perang harga sama kompetitor gitu. Apa sih strategi-strategi yang harus kamu define? Nah, orang-orang tuh kan kepikirannya di area lapar dan kenyang, uang dan kemewahan, sama perasaan dirinya penting. Kenapa yang lainnya nggak masuk? Karena yang namanya harga dengan kompetitor, misal kamu punya bisnis, itu terkait sama pendapatan kamu. Lapar sama kompetitor, kamu punya bisnis F&B, atau kamu punya bisnis-bisnis yang sifatnya tuh produk, ya kamu akan kepikiran poin 2 atau poin 8 gitu. Jadi ya ketika kamu mau bikin artikel, ketika artikelnya itu atau post atau kontennya itu mencakup banyak poin-poin ini, ya pasti makin banyak orang yang notice atau orang yang baca atau orang yang nonton atau orang yang view. Karena ada orang-orang yang memprioritaskan dia emang cuman ya orang tua contoh.
orang tua aku itu banyak lihat-lihat konten atau baca artikel seputar kesehatan. Instead of soal bisnis, soal Gen Z, soal future trend, market trend, enggak. Soal kesehatan aja gitu. Kesehatan kayak hari ini COVID berapa kasusnya segala macam. Jadi kayak misalnya kamu bikin artikel yang pingin orang banyak baca, ya udah kamu harus mencakup berbagai sisi supaya orang-orang tuh banyak orang itu yang relate secara irisan kayak gitu. Oke, udah 10.45. Jadi setelah ini aku tuh pengen nunjukin sih 2 contoh channel, satu LinkedIn, satu Instagram, yang menurut aku sabi banget nih untuk start personal branding kita gitu. Bentar ya, aku stop share, aku share, karena tinggal 15 menit lagi. Ini aku pakai contoh punya aku ya. Malu sih, cuman kayak ya udahlah ya, biar langsung belajar gitu. Nah, jadi salah satu channel yang menurut aku tuh paling impactful ke professional journey kita ketika kita bikin personal branding tuh LinkedIn sama IG. TikTok juga sih teman-teman, jujur TikTok tuh juga. Cuman karena aku belum se-expert itu di TikTok, masih belajar-belajar, dan aku lihat memang di TikTok itu gimana ya, trennya atau kayak benang merahnya kayak emang kalau mau branding TikTok tuh brandingnya apa sih? Nah itu tuh belum kelihatan gitu. Aku cari reportnya pun belum ada. Kalau misalnya LinkedIn IG kan udah ketara ya. LinkedIn tuh yang very professional, very academic. Tapi kalau IG tuh kayak biasanya terbagi ke 3 aspek. Aspek brand, aspek yang memang ya produk-produk yang udah ada di pasar tuh dipasarin. Terus aspek kedua tuh aspek konten-konten yang sifatnya tuh kayak microblog, kamu bikin reels, kamu bikin podcast, dan kamu share di IG. Dan yang ketiga adalah ya udah sharing individual activity gitu. Jadi kayak udah terkotak. Tapi kalau TikTok aku belum bisa nemuin trennya karena benar-benar diverse banget. Kayak kamu kalau buka TikTok A to Z gitu kan ada di situ. Jadi kayak aku mungkin start dulu lewat LinkedIn karena menurut aku kalau misalnya kamu sebagai mahasiswa tentunya kita lagi bahasanya lagi ambis-ambisnya lah ya untuk getting internship, fellow, exchange, ISMA, dan sebagainya itu. Dan LinkedIn adalah salah satu pionir yang tepat gitu. Nah, jadi contohnya gini, di LinkedIn, ini aku langsung to the point aja kali ya. Di LinkedIn itu pertama fotonya foto formal, jangan foto nggak formal. Kalau misal kamu bisa bikin background kayak gini, ya background-nya tuh sebenarnya bebas sih, kayak misalnya aku growth and resiliency. Mungkin ada juga orang yang background-nya tuh kayak quotes yang emang jadi prinsip hidup dia. Ada juga yang background-nya itu organisasi yang lagi dia pegang, kayak gitu. Nah, terus di sini jangan lupa di headlines ini tuh sebenarnya nggak ada peraturan khusus harus apa yang ditulis, tapi kalau aku itu nulisnya tuh biasanya apa yang aku kerjain sekarang, apa yang akan aku kerjakan ke depan setelah ini selesai, incoming apa gitu, baru prestasi dan X. Nah, ini nih, sebenarnya X ini. Apakah necessary? Dulu aku ngerasa itu ini nggak necessary, kayak ngapain gitu gue tahu kalau gue tuh bukan bekas ya, kayak maksudnya dulu pernah intern atau kerja di sini. Tapi ternyata ini impact teman-teman. Kenapa? Karena gini, kita nggak tahu kan, kita tuh nanti apply kemana lagi gitu. Misalnya contoh ya, sebenarnya bulan lalu bulan Desember pas di awal-awal di PwC, aku selesai Februari awal, aku bingung nih. Februari aku belum ada internship activity apapun, aku bingung nih apply kemana ya kayak gitu. Nah akhirnya aku ngerasa kayaknya aku harus ini deh cari company yang memang mereka bisa terima full time atau kontrak yang bukan intern sifatnya untuk orang yang belum lulus. Karena salah satu target aku adalah aku pengen full time atau aku pengen di-hire bahkan sebelum aku lulus kayak gitu. Nah, aku coba lihat beberapa, ternyata Johnson & Johnson, teman-teman tahu Johnson & Johnson itu FMCG company kayak Unilever gitu. Dia nge-produce-nya tapi barang-barang produk-produk healthcare. Jadi medical, mungkin teman-teman tahu Johnson Baby ya, untuk yang produk-produk consumer goods-nya, tapi mereka tuh banyaknya medical atau consumer health.
Jadi rumah sakit itu banyaknya tuh pakai brand Johnson & Johnson ininya, untuk bahan-bahan apa, sesimpel hand sanitizer dan sebagainya tuh biasanya supply dari Johnson & Johnson. Nah, ternyata Johnson & Johnson ini bisa, tapi memang kemungkinannya kecil. Ada yang pernah kasus kayak gitu, sebelum graduates mereka di-hire, tapi kecil gitu. Tapi aku rasa kalau bisa gas aja gitu kan. Yang penting aku bisa memberikan, kemampuan aku pas proses seleksinya yang panjang itu gitu. Nah, ternyata pas aku tanya, kenapa aku lanjut terus, karena mereka tahu aku dulu pernah di Unilever. Dari sini nih. Karena aku apply-nya lewat LinkedIn profile. Nah, ini kenapa, maksudnya kan dia nggak tahu ya, lah kan taunya cuma dulu pernah di Unilever, terus emang tahu dulu ngapain. Nah, aku tuh bikin di sini. Sorry ya. Nih, key account for e-commerce gitu. Harusnya sih ada ini ya, ada kayak deskripsinya gini. Key account for e-commerce. Dan pas banget, karena di mereka lagi butuh orang-orang yang memang pernah in touch ke e-commerce, khususnya dari FMCG company. Jadi match gitu loh. Ya udah dari seleksi panjang, terus akhirnya udah dapet gitu contohnya. Nah, itu jadi kayak contoh kenapa ini tuh sebenarnya somehow berguna sih. Jadi kayak kalau ada teman atau kamu apply-nya lewat LinkedIn, orang tuh jadi kamu tuh capability-nya apa aja karena kamu tuh udah pernah di perusahaan ini gitu. Gitu. Apakah harus perusahaan? Enggak. Program-program beasiswa, program-program fellowship, kalau misalnya kamu belum punya pengalaman di perusahaan, itu bisa juga ditaruh gitu, contohnya. Nah, di sini, kalau misalnya kamu itu punya artikel-artikel atau misalnya beberapa link berita yang memang mencakup kamu dan memperlihatkan ya mungkin kamu juara atau misalnya kamu tuh difiturkan dalam suatu artikel, itu bisa banget juga masuk ke sini. Kenapa? Karena ya ini membantu growth jangkauan kamu juga. Bisa dilihat tuh di sini nih followers-nya. Linknya tuh di sini, terus misal kamu mau lihat berapa orang yang view profile kamu in the seminggu terakhir di sini, gitu-gitulah. Di sini, di dashboard kita lah gitu. Kalau premium lebih lengkap lagi sih, tapi premium tuh bayar dan bayarnya cukup mahal ya kalau LinkedIn. Nah, baru di sini experience. Di experience di sini, sebenarnya aku jujur bukan kurang tahu ya. Ada 2 mazhab atau ada 2 jalur gitu ya. Ada orang yang organizational experience-nya pun dia masuk, ada orang yang ya udah internship aja yang masuk ke sini gitu ataupun full time experience. Sebenarnya itu tergantung sih, kayak kalau menurut aku kalau kamu dibayar atau kalau kamu dapat benefit, nggak harus dalam bentuk uang, itu worth masuk sini gitu. Misalnya kamu dapat benefit kayak uang saku atau kamu dapat benefit lain kayak contohnya sertifikat dan kayak bentuk penghargaan kamu selama 3 bulan kamu udah contribute di organisasi tersebut. Nah, aku rasa bisa masuk experience, tapi banyak orang yang merasa experience itu ya udah itu hanya untuk full time intern ataupun fellowship yang sifatnya itu memberikan kamu benefit dalam bentuk moneter, uang kayak gitu. Jadi di sini kamu kasih tahu lah peran kamu tuh apa, jangan lupa ini sih yang penting nih, deskripsi kamu tuh misal di advisory intern tuh ngapain aja sih, ya udah aku sebutin di sini, aku begini gitu. Kenapa ini tuh penting juga, sebenarnya tuh buat bantu kita juga loh untuk bikin kalau mau apply sesuatu. Jadi sekarang itu banyak banget yang, kalau misalnya kamu mau apply, itu akan ke-direct ke website atau, aplikasi yang dipakai perusahaan tersebut untuk menerima intern atau menerima full time. Nah, kamu akan disuruh kayak nge-list lagi kayak experience kamu dengan role kamu tuh description-nya tuh apa. Nah, kamu tinggal copy aja di sini gitu. Copy aplikasi tersebut. Jadi kamu nggak butuh seharian penuh untuk bikin ulang lagi di website si perusahaan yang pengen kamu apply, karena kamu tinggal copy dari sini, gitu. Jadi kayak jangan lupa, kayak ininya, deskripsinya. Nah, di education pun, kalau misalnya kamu ikut summer school atau kamu ikut fellowship, kamu bisa taruh juga di sini deskripsinya. Kayak misal di UI itu
apa aja yang pernah aku ikutin, gitu-gitu. Dan kalau misalnya di education pun kamu bisa kasih link yang berhubungan sama eksistensi kamu sebagai mahasiswa di universitas tersebut, kayak gitu. Terus license certification sekarang banyak banget sertifikasi online atau offline yang bisa kamu ikutin, dan itu bisa banget untuk kamu masukin ke LinkedIn. Volunteer experience. Nah, ini skill endorsement. Jadi kalau teman-teman gini sih, apakah ini penting gitu ya di endorse orang segala macam? Sebenarnya penting dan signifikan karena orang lain memvalidasi kemampuan kamu. Jadi kayak misal orang nih, dia misal kamu banyak nih pengalamannya gitu, tapi pas mungkin dia skill endorsement-nya kosong gitu. Lah nih orang beneran nggak sih apa mungkin performance dia di pengalaman dia tuh kurang oke, tapi kalau ketika kamu ada endorsement di beberapa yang kamu ingin tonjolkan, orang-orang kan bakal, oh ya dia ternyata punya skill yang kita ekspektasikan dari sisi recruiter. Recommendations baru di sini kalau kamu punya honor and awards, kamu punya project, kamu punya publikasi, itu benar-benar listing aja di LinkedIn gitu. Nah ini contohnya sih, jadi ketika kamu mau bikin personal branding tuh bisa lewat LinkedIn, khususnya kalau kamu ingin bikin personal branding yang sifatnya tuh profesional dulu kayak gitu. Itu bisa lewat LinkedIn. Dan LinkedIn tuh bisa bikin ini ya, artikel atau publications, jadi kayak kamu kalau misalnya mau aktif nulis-nulis konten yang sifatnya profesional dan kamu ingin dilihat kontennya oleh profesional juga, karena biasanya profesional berseliwerannya tuh di LinkedIn, nah kamu bisa tuh bikinnya di LinkedIn. Nah, tapi contohnya IG dan IG-ku deh. Oke, aku tadi lihat ini, IG-nya IG temanku aja nih. Nih contohnya. Temanku ini memang dia tuh konten digital creator yang tulisannya. Jadi dia memang kayak fokus Instagram-nya itu adalah bikin konten-konten seperti ini gitu. Konten-konten yang orang-orang tuh ya estetik tapi ada value-nya juga dan orang-orang suka gitu. Contohnya kayak dia banyaknya tuh bikin reels. Jadi kayak contohnya nih, do you wanna study abroad? Kayak 3 TED Talks yang mengubah hidup dia. Terus kayak study abroad di Ireland segala macam. Jadi contoh konten-konten IG yang mungkin aku rasa sekarang tuh rame orang suka, itu loh konten-konten yang sifatnya tuh estetik ya, enak secara visual tuh oke, secara tone warna juga oke, dan isinya tuh juga punya value buat kita gitu. Jadi dia juga diverse gitu kan, dia tentang study abroad, tapi dia juga tentang self development dan video editing atau bikin konten tuh gimana gitu. Karena emang dia banyak aktif juga di peragensian pemasaran kayak gitu. Nah, contoh lain itu Kak ini sih, Kak Alisa Harani. Aku lupa lagi ininya. Ini dia. Nah, kalau Kak Alisa Maharani ini, dia mungkin bukan yang kayak tadi ya, yang kayak reels, konten-konten reels yang memang langsung ada judulnya gitu. Three TED Talks that change my life segala macam. Tapi dia tuh bikin kata-kata lewat foto. Nih, 3 lesson in self love, bla bla bla, dia ceritain gitu. Ataupun di sini dia juga karma, a matter of input and output feedback gitu. Jadi kayak tadi aku bilang kamu bisa pakai foto kamu dan caption-nya itu caption yang ngena gitu, caption yang bikin orang tuh iya bener juga gitu. Jadi aku suka nih kayak misalnya dia post ini juga, terus diceritain di balik post ini kan Twitter dia kan, dia post ulang di IG kayak gitu contohnya. Nah itu bisa juga sih jadi kayak fokus kamu ketika kamu bikin personal branding. Nih, it's okay not to be okay, ceritain gitu. Jadi kayak kadang kamu nggak harus bikin konten atau caption yang memang benar-benar objektif, tapi kamu juga bisa kasih tahu pengalaman pribadi kamu yang somehow itu bisa relate ke banyak orang, kayak gitu. Gitu sih. Mungkin ini akhir ya, karena udah jam 11. 1 menit lagi sih. Mungkin ya sekian dari aku, kayak soal personal branding,
kayak aku harap ini bisa berguna buat teman-teman, dan balik lagi teman-teman cari objektifnya tuh yang sesuai teman-teman mau dan suka gitu ya. Mungkin kalau kamu tujuannya monetisasi, kamu bisa pakai trik-trik yang tadi sempat aku mention supaya cepat naik. Tapi kalau misal kamu sifatnya udah aku pingin kasih impact aja ke orang, aku nggak ada intensi untuk monetisasi atau memang jadi konten kreator khusus, ya kamu bisa bikin yang kamu suka tanpa harus terburu-buru atau tergantung konten mana nih yang lagi hype sekarang kayak gitu. Jadi menurut aku find your objective, terus coba breakdown untuk mencapai objektif tersebut tuh kamu harus lewat channel mana dan target pasar apa, gitu. Mungkin sekian dari aku, Belinda Zahra. Aku balikin ke Rizky MC. Terima kasih. Oke, baik. Thank you so much dari Belinda Zahra untuk materi kita pada hari ini. Mungkin udah selesai sesi pemaparannya, kita masuk aja langsung ke sesi pertanyaan ya. Jadi pasti teman-teman banyak banget penasaran tadi, mungkin sedikit aku review tadi materi yang disampaikan berkaitan dengan mulai dari apa sih yang dimaksud dengan personal branding, mungkin tadi keywordnya boleh ditangkap ya, target pasar, kemudian kita create trust ya, membangun kepercayaan sehingga juga membangun persepsi masyarakat gitu. Sampai juga dengan tips dan trik dan juga banyak dari referensi yang mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana orang-orang membangun personal brandingnya melalui sosial media. Oke, mungkin untuk sekarang kita masuk sesi pertanyaan. Boleh di raise hand. Oke, udah ada nih. Yanma, silakan Yanma. Oke, sebelumnya terdengar nggak suaranya? Ya, terdengar. Oke, baik. Sebelumnya selamat siang Kak Belinda dan Bang Rizky. Perkenalkan nama saya Yanma. Mungkin kita berjumpa lagi Kak Belinda. Sebelumnya kita juga pernah berjumpa gitu kan ya. Nah, mungkin karena membahas mengenai personal branding, sebelumnya terima kasih banget Kak Belinda. Cuman kali ini Yanma ingin menanyakan, tapi ini versi kakak. Jadi Yanma kan sering lihat status kakak ini di IG kan. Jadi kayak gimana gitu ya story kakak gitu. Nah, jadi Yanma lumayan paham lah gimana personal branding kakak itu dan Yanma pahami gimana gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana jika mereka tuh berpikir kita tuh terlalu negatif gitu, misalnya kita terlalu ambis. Ini example ya, misalnya Yanma berpikir kalau kakak tuh terlalu ambis. Nah, orang berpikir itu negatif, tapi bagi kita itu kesenangan gitu. Nah, apakah bagaimana kakak menghadapi permasalahan tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, misalnya orang personal branding kakak tuh suka mengenai business case atau lain sebagainya, dan kakak jarang nongki. Yanma lihat kalau kakak tuh kan sering malah di mobil pun bawa laptop kan ya. Nah, kalau nggak salah gitulah ya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah orang kan segan nih untuk ngajak kakak duduk dan lain sebagainya. Nah, orang akan berspekulasi kalau kakak ini introvert dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kakak ingin menganggap kakak itu seperti itu, atau kakak ingin mengubah mindset orang tentang kakak bahwasanya aku nggak gitu loh, aku bisa juga nongki bareng-bareng atau lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir, apakah kakak ingin mengubah pemikiran orang mengenai kakak mengenai hal negatif, maksudnya klarifikasi atau sejenisnya. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, thank you Yanma atas pertanyaannya. Mungkin langsung aja Bel kita jawab. Atau mau satu-satu tuh sekalian aja? Sekalian aja kali ya. Oh, sekalian aja, boleh. Oke, Thank kalau you sekalian. Yanma. Oh ya. Thank you Yanma pertanyaannya. Itu relate banget juga ya, apa namanya, sama yang aku hadapin juga. Cuman untuk yang pertama gitu, kayak ketika orang berpandangan negatif, apakah tadi pertanyaannya kayak apakah aku pingin klarifikasi atau pingin mengubahnya, atau misalnya kayak apa yang aku lakuin lah gitu, apa yang aku strategi apa yang aku implement gitu. Jujur kalau aku dari aku sendiri ya, aku tipe orang yang jujur banget ya, aku tipe orang bodo amat orangnya. Jadi kayak maksudnya aku pingin create persepsi branding aku memang orang yang high achiever, orang yang ambisius, karena memang tujuan aku adalah aku pingin bikin orang-orang yang mungkin mereka nggak punya semangat atau mereka ngerasa punya banyak tujuan tapi di situ-situ aja, itu tuh jadi semangat lagi, itu tujuan aku sebenarnya. Maksudnya kayak aduh, kayak ambis tuh nggak bayar gitu, ambis tuh gratis. Kayak lu tinggal gerak aja gitu, jangan mager, misalnya kayak gitu. Jadi jujur ketika ada spekulasi seperti itu, karena ya tiap aku bikin story tuh kalau aku nyalain reply-nya ya, makanya ini alasan aku kenapa aku selalu off reply beberapa kali. Karena setiap aku nyalain story, itu yang reply tuh ada aja yang hate comment gitu, dan sering banget aku dapetin.
Tapi aku nggak terlalu peduli karena aku lebih melihat orang-orang yang kena impact positif. Karena ketika aku bikin story pun dan ada orang reply, ya mungkin 8/2 lah gitu. 8 orang yang jadi semangat, jadi pingin tanya ini itu, dan 2 orang yang mungkin head comment kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri, ketika ada spekulasi negatif, aku tipe orang yang apa adanya. Jadi aku nggak yang klarifikasi terus kayak jadi orang lain hanya untuk membenarkan atau mengubah persepsi dia tentang aku gitu. Jadi aku nggak terlalu peduli dengan itu, aku fokus ke orang-orang yang terinspirasi dan mereka nanya ingin aku bantu mereka kayak gitu. Jadi aku lebih ke situ sih cara ngadepinnya, aku nggak terlalu menggubris hal kayak gitu. Dan yang kedua tadi ketika misalnya contohnya kayak di mobil laptopan, terus kayak misalnya ada orang yang ngerasa introvert segala macam, apakah ingin merubah persepsi tersebut ya, pertanyaan kedua. Jujur kayak contoh-contoh hal kecil kayak gitu itu emang aktivitas yang aku jalanin tiap hari gitu. Maksudnya ketika kamu punya banyak komitmen ya salah satu risiko yang harus kamu ambil adalah ada beberapa waktu yang mungkin supposed to be kamu nggak pegang laptop, tapi kamu harus keluarin kerjaan segala macam. Tapi justru kerjaan yang kamu keluarin itu sifatnya tuh yang memang impactful ke orang. Jadi aku rasa ketika orang mengatakan aku introvert ataupun, "Duh nih susah nih diajak nongkrong," segala macam, aku juga orangnya sifatnya nggak terlalu peduli. Karena sebenarnya aku membuat atau aku menciptakan peer group-ku sendiri yang mengerti aku tuh orangnya emang seperti ini gitu. Dan mereka yang tahu aku seperti ini tuh yang benar-benar apa adanya tuh ya udah orang tertentu aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya tujuan kamu memang bikin konten-konten Snapgram atau apapun itu tuh untuk bisa lebih engage ke orang, network-nya banyak, ya mungkin kamu harus ngubah. Tapi kalau tujuan kamu ya udah hanya sharing activity, kamu bukan buat cari network atau cari temen lewat Snapgram, yang nggak usah ngegubris spekulasi-spekulasi whether kamu introvert atau enggak kayak gitu. Sama yang ketiga tadi ya, kayak kayaknya nomor 3 hampir sama ya kayak nomor 1, kayak apakah harus clarify atau enggak. Ini case by case lah ya. Kayak contohnya pas kemarin, pas beberapa kali di Twitter aku muncul gitu ya, dikasih tahu temanku, kalau aku rasa itu misleading, aku akan clarify. Ini benernya gini loh gitu. Tapi kalau misalnya yang memang persepsi orang aja, terus misalnya ada orang, tadi lu diomongin gini, aku nggak terlalu ngegubris sih. Dan mungkin pesan aku intinya gini sih, personal branding itu kan masalah persepsi apa yang pengen kamu bentuk di mata orang kan. Tapi balik lagi, mau kamu pingin persepsi positif apapun, pasti ada aja kok feedback negatif dari orang. Nah, feedback negatif ini kalau misalnya memang membangun kamu ya ambil. Kayak misalnya contohnya aku bikin microblog. Aku dikasih feedback sama orang-orang yang aku dulu tahu dia tuh nggak suka sama aku gitu. Karena temen aku bilang dia ngomongin aku di peer group dia gitu. Tapi dia ngasih feedback yang membangun. Bel, gue punya saran deh, mending lo microblognya tuh ngomongin ini, terus desainnya tuh gini. Aku ambil feedback tersebut. Tapi kalau feedback negatif yang hanya menjatuhkan kamu tanpa bangun, ya itu nggak usah dikubrisin dan nggak usah menjadi orang lain hanya untuk memvalidasi atau memperbaiki feedback negatif atau persepsi negatif dari orang yang mungkin bahkan kamu nggak dekat atau kamu nggak kenal sebelumnya gitu. Gitu sih jadinya. Jadi lihat objektif kamu dulu aja sih sebenarnya Yanma. Kalau kamu pingin memonetisasi atau menguangkan konten kamu, balik lagi berarti kan kamu tergantung sama view, followers, subscriber dan bagaimanapun itu kamu harus ngikutin tren. Sekarang trennya tuh yang paling banyak tuh apa gitu, sekarang ternyata yang paling banyak bikin reels atau ya bikin snapgram yang sifatnya itu tuh interaktif misalnya kayak gitu. Tapi kalau objektif yang tadi kayak aku gitu ya udah share aja gitu, nggak ada ini apapun, intensi apapun, ya menurut aku sih fine aja sih, tanpa harus kamu klarifikasi dan sebagainya macamnya gitu. Gitu sih menurut aku Yanma. Jadi balik lagi lah ke objektif kamu personal branding tuh apa kayak gitu. Terus misalnya ambil feedback negatif yang membangun, nggak usah menggubris feedback negatif yang menjatuhkan kayak gitu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Oke, thank you. Gimana ya, Mak? Kejawab pertanyaannya? Sebelumnya terima kasih Kak Belinda sangat menjawab. Tapi Kak, sedikit lagi mau follow up Kak. Ini gini,
ini lupa yang tanyain tadi. Tadi kan gini, misalnya Yanma jujur ya, misalnya ini dari segi positif ya, kalau lihat kakak tuh kayak segan gitu, ataupun ya walaupun mau ngajak chat pun kayak agak segan gitu kan. Nah, yang menjadi masalahnya adalah apakah kakak sebenarnya ingin agar orang itu merasa segan bagi kakak, atau kakak ingin dihormati bagi misalnya kayak kalau Yanma kan mungkin teman dari segi formal, maksudnya kayak di luar gitu, atau di peer group kakak juga ingin dihormati atau gimana? Mungkin itu aja sih Kak. I see. Well, thank you ya. Sorry, aku tadi mungkin nggak dapet pertanyaannya. Jujur nggak, sumpah kayak bukan nggak ada tujuan sorry, bateraiku. Oke. Kalau aku sendiri jujur nggak ada intensi untuk dihormatin atau orang tuh segan, nggak ada sih. Tapi balik bener, masalah utama yang kadang orang-orang tuh reply, "Kak, aku tuh pengen nanya tapi aku tuh nggak enak, kok segan." Itu banyak banget juga yang kayak kamu bilang tadi. Tapi balik lagi sih, karena aku lebih, ya mungkin jawabannya adalah aku nggak ini ya, nggak ada intensi untuk dihormatin. Aku sama peer group tuh bener-bener yang di praise gitu, nggak samsek, nggak sama sekali. Tapi benar, ketika aku membentuk persepsi snapgramku yang rata-rata kayak gitu, ya orang-orang pada segan. Makanya ketika aku bikin konten misalnya microblog atau aku bikin story yang sifatnya tuh interaktif, aku benar-benar selalu kasih message kalau misalnya ada apa-apa tuh DM aja gitu, feel free to DM, feel free to reply, feel free to apapun itu, dan insya Allah ya aku balas semua gitu. Jadi mungkin aku mempertahankan authenticity-ku bukan untuk dihormatin, tapi memang risikonya adalah orang-orang segan. Nah, cara aku nge-solve supaya orang tuh nggak segan lagi untuk interaksi sama aku dengan memberikan message di konten-konten, kalau ada apapun feel free to DM, tanpa kenal pun ya DM aja gitu, maksudnya kalau mau nanya segala macam. Dan I think it works ya, kalau misalnya kayak ada konten interaktif atau misalnya kayak microblog yang sempat aku bikin sekarang karena lumayan udah nggak ada kuliah, banyak yang DM gitu. Jadi aku rasa itu sih mungkin ya jawabannya. Kayak udah autentik aja, cuman kayak kamu punya message lain yang kamu taruh lewat konten lainmu supaya orang-orang itu jadi nggak segan gitu. Tapi kalau niat nggak ada sama sekali sih, niat dihormatin, ngapain coba? Gitu sih Yana, mungkin ya jawabannya. Baik, terima kasih Kak Belinda dan Bang Reski sudah cukup menjawab Kak. Terima kasih. Oke, thank you banget juga buat pertanyaan dari Yanma ya, cukup banyak ya tadi ya, bagus banget antusiasnya. Mungkin dari yang lain ada lagi yang mau ditanyakan, boleh raise hand ataupun chat box ya. Oke, boleh silakan teman-teman di raise hand atau di chat box bagi yang ingin bertanya. Oke, silakan Nadia. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kak Belinda, Nadia mau tanya, kita menciptakan personal branding itu kita punya tujuan. Nah, ketika kita sudah mulai menciptakan atau dalam proses, tapi kita belum menemukan tujuan kita itu, apa yang harus kita lakuin? Apakah kita harus tetap konsisten atau ada kesalahan dari awal tentang cara kita mengenali diri kita sendiri? Cara kita tahu nilai jual kita sendiri. Gimana kita bisa tahu, bisa kenal miss atau kesalahan-kesalahan dalam kita menciptakan personal branding kita. Gitu, Kak. Oke, thank you Nadia pertanyaannya. Aku langsung jawab ya. Tadi yang misalnya kayak kamu udah start untuk bikin personal branding kamu, cuman balik lagi kamu belum tahu tujuannya gitu kan. Intinya apakah yang salah itu ketika kamu belum mengenal diri kamu sepenuhnya, atau kamu konsisten aja gitu. Nah, menurut aku pribadi, kamu harus tahu dulu objektif dan apa yang bisa kamu offer sebelum kamu berproses di personal branding itu gitu. Karena konsisten itu bisa memiliki hasil kalau konsistensinya itu udah punya tujuan gitu. Jadi menurut aku sendiri ya, untuk pertanyaannya Nadia, mungkin kamu harus bisa mengenali diri kamu lebih dalam.
Kayak apa yang kamu kerjain, apa yang bisa kamu offer, apa yang bisa kamu share ke orang, kamu listing, nggak harus jadi yang expert kok. Kayak kamu sebagai orang yang experience hal tersebut aja, tuh sebenarnya kamu udah bisa share ke orang kayak gitu. Yang misalnya kayak kamu mau lomba gitu-gitu ya, kamu nggak harus jadi orang yang udah menang 20 kali baru kamu bisa bikin konten soal how to bla bla bla. Tapi ketika kamu udah experience sekali atau 2 kali, banyak yang bisa kamu share gitu kan. Jadi menurut aku, kamu kenalin diri sendiri dulu, kenalin aktivitas yang kamu ikutin, kenalin hal-hal apa yang kira-kira bisa aku share ke orang, yang bisa jadi nilai jual aku, kamu kelompokin, misalnya, oh ternyata ada soal lomba, ada soal self development, ada soal beasiswa gitu misalnya. Oh ini target pasarnya ternyata sama nih mahasiswa. Kamu tinggal bikin timeline aja. Oh mungkin aku dari self development dulu, baru soal beasiswa, baru soal lomba gitu in paralel. Nah baru dari situ kamu konsisten. Oke, target pasarku tuh mahasiswa nih. Gitu. Tujuanku adalah membantu mereka untuk misalnya diversifikasi pengalaman mereka. Jadi nggak cuma kuliah doang. Tapi yang lomba juga, kamu misalnya dapat beasiswa juga, sesuai aktivitas yang kamu jalanin. Dari situ baru kamu konsisten. Oh, selama ini kamu bikinnya kayak Kak Alisa tadi, foto, terus caption. Terus kamu pingin start yang baru nih, kamu pingin bikin microblog gitu. Jadi konsistensinya itu sebenarnya lebih baik dan punya impact yang tangible atau nyata kalau misalnya sesuai, kamu udah punya tujuan yang pengen kamu capai gitu sih. Jadi kalau menurut aku, kamu harus mungkin ngenalin diri kamu lebih dalam dulu, aktivitas yang kamu lakuin dan sebagainya macamnya, baru kamu bisa mengimplementasikan konsistensi tadi untuk mendapatkan impact atau hasil yang kamu harapkan gitu. Itu sih Nadia. Semoga menjawab ya. Ya, gimana Nadia? Terjawab ya? Terima kasih Kak Belinda, sangat terjawab. Oke, baik. Thank you buat Nadia yang udah nanya juga dan Belinda yang udah jawab. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada, mungkin dari aku ya, boleh ya Belinda ya, satu last question ya. Yang aku penasaran, mungkin ini sedikit agak elaborasi dari personal branding. Karena tadi juga bicara tentang membangun personal branding, juga bicara tentang konsistensi dan passion kita sebenarnya lebih kemana gitu, sehingga kita bisa bentuk persepsi orang. Nah, aku penasaran ini gini sih, kan kayak Belinda banyak hal nih yang dikerjain, mulai dari internship, competition juga, kuliah juga, dan banyak hal lah yang dikerjakan. Nah, aku rasa mungkin salah satu hal yang penting dari mengelola itu semua itu manajemen energi ya. Nah, mungkin pertanyaan aku untuk membangun konsistensi tadi, arahnya ke personal branding dan diri Belinda sendiri, gimana sih cara Belinda tuh untuk manajemen energinya gitu? Dan apakah kayak happy nggak gitu dengan apa yang Belinda kerjain gitu, kayak all the day hustling misalnya gitu, atau memang ada waktu refreshing tertentu gitu? Mungkin itu dari aku. Oh, oke. Jadi kayak inti pertanyaannya tuh gimana balance-nya atau Iya, gimana? lebih ke balance-nya sih, atau gimana energi manajemen energi Belinda sih. Oke. Oh, tadi energi manajemen aku kira tuh manajemen Mood-nya energi sih. listrik gitu-gitu. Kayak aku bingung. Aduh, iya, sorry. Energi kita ya. Oke. Iya, mood. Oke, ini relate juga sama persahabatan yang jujur ya, karena orang-orang tuh ngira kayak aku tuh tidurnya cuman nggak tidur gitu, malah orang-orang ngira nggak Iya, tidur, benar. orang ngiranya satu hari 48 jam segala macam, padahal kayak sering gabut juga gitu. Tapi nggak aku storyin aja gitu. Nah, energi manajemennya jujur aku itu kalau pas kuliah ya, jadi kalau sampai semester 7 kemarin di akhir 2021 karena masih kuliah, jadi memang energi manajemennya itu aku memang set untuk waktu benar-benar udah selesai semua atau batas akhir di mana aku kerja tuh which means yang ngerjain PR, ngerjain tugas magang atau organisasi kayak gitu, itu benar-benar batasnya jam 1 pagi. Tapi aku startnya juga jam 9 pagi gitu. Jadi bukan yang startnya jam 7 atau jam 6 pagi kayak orang-orang, karena aku sifatnya aku lebih ke night owl dibanding morning person. Jadi dulu batasnya jam 1 pagi itu udah benar-benar time box banget nih. Nah, biasanya aku itu gini, aku tuh tipe orang yang gampang keisi energinya hanya dengan nonton. Aku nonton 1 episode Netflix aja, itu tuh bisa semangat lagi gitu. Oh, udah semangat lagi ya, bisa nonton tuh biasanya kayak, "Oke, lanjut," gitu. Nah, tapi ada orang yang energinya tuh bisa ke-fill up lagi kalau udah sehari break, 2 hari break. Bahkan orang yang habis misalnya kayak
habis capek-capeknya, habis puas, mereka butuh 1 minggu penuh tuh break, nggak ngapa-ngapain, nggak ngerjain apapun untuk healing segala macam, ke Bali, lain-lain. Itu nggak ada salahnya sih. Ini aku relate-in ke teman-teman lain juga ya. Jadi kalau ya kita harus define juga teman-teman, kayak kamu tuh nge-boost energinya tuh lewat mana sih? Lewat nonton, lewat jalan-jalan, lewat bahkan ada orang lewat bucin, ya we don't know ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus define dulu. Nah kalau aku sendiri, aku nonton aja tuh udah ke-build lagi energinya gitu. Karena kan nonton nggak ngapa-ngapain ya, apalagi sambil nyemil. Enak gitu. Nah, cara nge-balance-nya kalau sekarang karena udah nggak ada kuliah, kalau sekarang lebih rileks sih. Jadi kayak contohnya Sabtu Minggu, dulu misalnya karena masih kuliah, pas weekend itu mungkin masih bener-bener kerja, karena akademik aku kan aku akuntansi UI, BTW kuliahnya, itu karena banyak banget paper, PR, tiap pertemuan tuh kuis. Jadi mau nggak mau tuh belajar tiap hari kan. Nah, biasanya Sabtu Minggu tuh masih untuk akademik gitu. Karena sekarang udah nggak ada, tinggal laporan magang aja. Nah, biasanya aku bener-bener lebih rileks sekarang weekend gitu. Jadi gitu sih. Jadi energi manajemennya kayak aku cari tahu dulu apa yang aku suka, yang bisa nge-build energi aku, dan yang kedua, aku cari waktu-waktu kosong di mana komitmennya udah berkurang. Nggak harus weekend sih teman-teman. Bahkan teman-teman bisa assign, misalnya kayak tiap hari, pokoknya dari jam 10 sampai jam 11 malam, itu waktu aku untuk istirahat dulu, untuk nonton dulu, baru ntar jam 11 mungkin start lagi untuk kerjain PR atau paper kuliah misalnya kayak gitu. Gitu sih, lebih ke situ sih, Nob. Oke. Energi manajemen. Ya, terjawab banget sih, keren. Thank you ya, Belian, jawabannya. Dari yang lain, mungkin ada yang lain? Nggak ada ya, kayaknya ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita masuk ke sesi akhir. Mungkin teman-teman, insya Allah ke depan, semoga kita bisa bertemu lagi ya dengan pemateri kita, mungkin dengan Belinda dan teman-teman semua sebagai peserta, karena insya Allah kita juga akan mengundang lagi dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan dengan kanvas-kanvas lainnya, yang tentunya akan lebih dan juga akan lebih interaktif, juga lebih kontributif buat anak-anak muda di Indonesia. Karena mungkin kita dan pemateri-pemateri seperti Hana, Belinda, kita punya visi dan misi yang sama gitu ya. Kita berikan kita pengen memberikan yang sesuatu lah untuk anak-anak muda lainnya gitu. Kita pengen memberikan dampak positif dari diri kita ke banyak anak muda lain. Oleh karena itu mungkin platform-platform seperti ini tuh merupakan salah satu langkah kita ya buat berbagi ke lebih banyak orang lainnya gitu. Nah, di sini mungkin sedikit kesimpulan. Mungkin di sini teman-teman aku rasa punya personalia yang jauh-jauh berbeda-beda, skill yang berbeda-beda, dan untuk menemukan tentang review dari dua pertemuan dari sebelumnya dan hari ini tuh kita nemuin Ikigai, mungkin salah satunya mau mencoba banyak hal ya, mau mencoba 1 dan 2 dan 3 hal sehingga tahu apa yang tidak disukai, apa yang disukai gitu. Jadi kita bisa lebih menghargai apa yang kita suka dan apa yang kita bisa, sehingga nanti bisa ngebangun sesuatu yang jadi feel banget kekuatan kamu gitu. Kalau udah tahu kekuatannya apa, kita tinggal cara ngejual kekuatan kita ini ke masyarakatnya gitu. Nah, mungkin hari ini juga udah dibedah kan cara untuk membangun personal branding-nya. Dan tentunya banyak banget cara-cara yang nggak cukup 1 jam, tapi karena sesi kita cuma sampai jam 11, maka berakhir juga sesi kita hari ini. Nah, untuk lanjutannya nanti mungkin akan ada di workshop maupun kelas-kelas lainnya yang mungkin kita akan coba bangun buat teman-teman semua. Oke, mungkin untuk itu terakhir ada mungkin closing statement dari Belinda sebelum kita tutup. Pesan terakhir. Oke, mungkin closing statement dari aku, personal branding itu jangan sampai bikin kita jadi orang lain sih, itu intinya. Jadi kayak menurut aku be authentic aja, tapi jangan lupa juga untuk terima feedback yang membangun tadi. Dan balik lagi sih ke teman-teman, tentuin tujuan objektif personal branding-nya, kayak mungkin kamu bisa implement Ikigai juga atau mencari visi misi hidupmu yang lebih jangka panjang lagi lewat personal branding gitu, karena kamu dapat inspirasi atau dapat exposure dari orang-orang lain yang somehow mereka lagi bikin personal branding mereka juga gitu. Jadi intinya ya be yourself aja dan tetap semangat sih. Oke, siap, semangat semuanya. Oke, mungkin kalau gitu makasih banyak Bel, kita foto bersama ya teman-teman, boleh on cam. Mungkin ke Faris bisa ya, Faris ya, boleh lead sesi foto. Oke. Oke teman-teman, aku ambil alih sebentar ya, kita dokumentasikan. Kepada teman-teman, boleh minta tolong kita on cam sebentar ya, untuk dokumentasi acaranya.
Oke, masih nunggu teman-teman yang lain. Ya boleh on cam ya, yang bisa. Oh, kayaknya masih malu-malu. Oke, kita langsung take vote aja ya. Ya. Oke, boleh teman-teman lihat ke kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you Faris, thank you Bel, thank you semua. Oke, see you again ya. Thank you.